Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malam. sehat, salam bahagia, salam melepaskan kepenatan ya. Mungkin Bapak Ibu baru selesai memperjuangkan pemberkasan UKIN di mana mungkin banyak kendala-kendala yang Bapak Ibu lalui. Dan saya selaku mentor matematika dari Kabupaten Bangka bertugas di UPTD SMP Negeri 4 Sungai Liat. Dalam hal ini mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu akan mendengar cerita dari piloting 1 dan piloting 2. Untuk di piloting 3 kemarin saya tidak mengaktifkan diri untuk membahas atau membantu atau merevisi RPP atau modul ajar Bapak Ibu semuanya karena saya berkenaan berlangsung juga waktu untuk seleksi fasilitator. Jadi saya apa ya? Saya dukung untuk Bu Riri untuk membackup semuanya. Untuk di piloting sebelum-sebelumnya itu saya dengan Bu Riri yang menghandle untuk modul ajar biar peserta didik tidak peserta mahasiswa tidak kebingungan untuk merevisi atau merealkan modul ajarnya. Tapi untuk kendala saat ini tidak ada ya, insya Allah Bu Riri bisa menghandle sendiri untuk itu dan Alhamdulillah semuanya sudah mengupload ya. Saya lihat sudah di grup dan semoganya lancar dan mungkin Bapak Ibu masih terasa lelah-lelahnya ya eh, dalam memperjuangkan itu karena saya juga sudah merasakan bagaimana memperjuangkan itu. Eh, Kemarin juga teman kita di piloting 2 dia merekam videonya, sedikit cerita Bapak Ibu, merekam videonya itu dengan kapasitas terbesar, tertinggi 1028 GB kalau nggak salah ya. Itu untuk tingkatan hard disk. Jadi ketika masuk ke Google Drive itu hampir-hampir nggak bisa Bapak Ibu. Uh, H-1 dia baru minta tolong untuk merevisi modul ajar dan saya perjuangkan sebenarnya saya nggak bisa lagi sebenarnya karena eh, lagi membantu teman-teman mengedit video pada saat itu dan saya kasihan ya. eh, Alhamdulillah dia datang ke sekolah langsung saya edit nggak bisa jadi baru bisa di drive kan itu di pukul 10 Bapak Ibu jadi pukul 10 jadi genting sempat menangis dia hadir ke rumah pada saat itu saya pasrah Bu Rima kalau memang ini yang terjadi dengan Bu Rima karena H-1 bukan hal yang eh, cepat gitu ya. Biasanya saya mengedit video itu paling tidak 1 hari full untuk mengedit video gitu. Dan saya pasrah dan minta doa ya, berzikirlah kata saya sehingga kita tuntaskan di malam ini. Jadi tepat 23:59 dengan derayan air mata akhirnya bisa diuploadkan. Bukan lagi kebanggaan, kebahagiaan, tapi tangisan begitu besar perjuangan. Ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin menikmati perjalanan itu, maka hari ini kita mulai mempersiapkan diri untuk UTBK dan kami selaku tim tentor dari Bimbel Cirebon sangat berharap Bapak Ibu sukses semuanya, tapi yang paling penting yang harus Bapak Ibu persiapkan yaitu kesehatan. Kesehatan, ketenangan, maka itulah modal dari Bapak Ibu sukses dalam UTBK. Dan sembari juga Bapak Ibu nanti mempersiapkan untuk studi kasus. Nah, kalau studi kasus masih ada kendala, silakan nanti yang mau japri silakan gitu ya. Tidak menutup kemungkinan saya juga bisa bantu untuk merevisi studi kasus Bapak Ibu. Karena di dalam studi kasus itu ada poin-poin yang harus mengintisarikan hasil pembelajaran Bapak Ibu. Ya, itu sekedar motivasi buat Bapak Ibu semuanya. Salam kenal dan salam sehat serta salam bahagia buat kita semua. Dalam hal ini kita akan membahas soal tryout piloting 1 dan piloting 2 itu kurang lebih semuanya sama dan insya Allah 75% dari soal tryout ini akan keluar di UTBK Bapak Ibu semua.
Mungkin Bapak Ibu sudah uji coba di soal tryout belum? Udah, Bu. Sudah. Bagaimana hasilnya, Pak? Masih kurang, Bu. Masih kurang. Di bawah 30? Kemarin sih kalau nggak salah Hmm, 51 dari 75 kalau nggak salah ya. lima Lupa puluh lagi. satu dari 75. Luar biasa, Pak. 51 dari 75. Lumayan. Itu kalau secara persentase mendekati 60% ya Bapak ya. Kalau teman-teman dari piloting satu, piloting 2 itu mereka menguji coba dari soal tryout itu hanya ka- ada yang 10 Bapak Ibu, ada yang 11 ya dari 75. Miris sekali. Nah, tapi Bapak uji coba terus ya, Bapak Ibu uji coba terus soal-soal itu karena eh, ada pengalaman teman kita, Bu Reskia itu dari Makassar. Beliau mencoba soal tryout itu sebanyak 38 kali. Sehingga di tryout dia terakhir dia memperoleh nilai 95. Ya, orangnya memang gigih, masih muda, umurnya masih 35 tahun kalau nggak salah dia progres. Bu, ini apa jawabannya? Gini-gini. Sedangkan di YouTube masih banyak, Bu, jawabannya gini-gini gini. Wah, dengan sharing yang baik, jadi nanti Bapak Ibu kita sharing ya. Kita percepatkan pembahasan, kemudian kita sharing biar Bapak Ibu apa ya? Mungkin ada pengalaman-pengalaman dari YouTube atau sebagainya karena tidak semua pembahasan YouTube di YouTube itu benar Bapak Ibu. Oke, izinkan saya share Bapak Ibu ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sebelumnya saya mau sapa Bu Feni dulu. Bu Feni dari mana Bu Feni? Oke, mungkin tidak berada di depan layar. Oke, terlihat jelas Bapak Ibu? Jelas, Bu. Oke, untuk nomor satu mungkin nanti saya duluan ya. Nanti kita giliran biar tidak terbesek-besek suaranya. Oke, Anda adalah seorang guru IPS SMP yang memiliki satu orang anak yang bersekolah di PAUD. Hari ini Anda memiliki jam mengajar pada pukul 7 sampai dengan pukul 9.30. Selain itu juga diundang mengikuti pertemuan koordinasi di Dinas Pendidikan yang waktu tempuhnya 10 menit dari sekolah, mulai pukul 9. Anak Anda akan mengikuti lomba menari hari ini pada pukul 08. Sedangkan pasangan Anda dengan sedang sedangkan pasangan Anda sedang di dinas luar kota. Terdapat beberapa alternatif keputusan yang akan Anda rangkai sebagai berikut. Mempersiapkan segala sesuatunya untuk mendampingi anak-anak lomba. Kemudian mempersiapkan segala sesuatu anak Anda untuk mengantar sampai sekolah, melakukan pembelajaran IPS sampai pukul 9.30, melakukan pembelajaran IPS mulai dari 07 sampai 08.50, dilanjutkan pembimbingan oleh guru piket, meminta guru piket untuk mengganti pembelajaran IPS oleh guru piket. Mengikuti pertemuan koordinasi Dinas Pendidikan mulai pukul 9 tepat. Mengikuti pertemuan koordinasi di Dinas Pendidikan mulai pukul 09.40 dengan izin terlambat. Oke, kebijakan apa yang harus Bapak ambil? Apakah 246 mempersiapkan segala sesuatu, mengantar anak sampai ke sekolah, kemudian melakukan pembelajaran 07 sampai 08.50 dengan pertemuan di dinas tepat hadir di 09. Apa Bapak Ibu yang dipilih? Apakah 237? Apakah Bu. 157? Apakah 247? Apakah 156? Awalnya dua, Bu. Awalnya 2. Oke, berarti ada pilihan kita A, B, C. Maaf, A, B, D. ABD. Hmm.
Kemudian Empat, lihat empat. lagi 4 dan Enggak, tunggu. 3. Nah, Kalau saya lebih ke 247, Bu. 247. Pak Yusuf bagaimana? Dua, empat. 2, 4, 6 atau 7? Sekitar. Tujuh, Bu. 7. Oke. Mengapa pilih 2, 4, 7, Bapak Ibu? Karena yang pertama, Mm-mm. prioritas sebenarnya, Bu. Iya, Antara anak pembelajaran ya. pembelajaran di kelas sama kegiatan kita dari dinas, Bu. Jadi Mm-mm. lebih protes kita ke anak seperti itu, Bu. Iya, tepat sekali. Eh, tapi ada yang paling tepat, Bapak Ibu. Ini sebenarnya jawabannya adalah A. 2, 4, 6. Mengapa dua Enam. empat enam? Coba kita lihat. Mempersiapkan mengantar anak sampai sekolah. Kemudian pembelajaran tetap dilakukan dengan izin 10 menit. Ya, pembelajarannya sampai 08.50 dan dilanjutkan oleh bimbingan oleh guru piket. Nah, untuk hadir di Dinas Pendidikan tepat di 09.00. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah A. Lanjut Bapak Ibu, ada yang berkenan membaca? Bu Titin, boleh Bu Titin? Sebentar, Bu. Ini saya bawa pakai HP ini mau tak pindah di laptop. Oke. Enggak, Mas, Bu. Oh, Eh, sudah, Bu. Sudah, Bu. ya. Oke, siap. Seorang peserta didik di kelas Anda tertangkap menyontek saat ujian. Peserta didik tersebut mengaku melakukannya karena khawatir jika mendapatkan nilai jelek, maka orang tuanya akan memberi hukuman. Tindakan yang harus Anda ambil untuk menangani situasi ini adalah yang A, Bu, memberikan nilai nol pada ujian tersebut dan tidak membahas lebih lanjut. Hmm, Pak Pas. Yusuf, Pak Dimas, Bu Feni, ada pendapat yang lain? Saya yang bukannya, Bu. B. Memberikan Yang hukuman pada peserta didik agar dia mengajak juga. peserta didik tersebut berdiskusi secara pribadi, memberikan nasihat dan konsekuensi. Yang Oke. Bu. E. Ada yang lain Bapak Ibu? Oke, coba kita cek jawabannya. E. Maka yang paling tepat itu adalah mengajak peserta didik tersebut berdiskusi secara pribadi. Jangan sampai kita melepaskan di tengah umum Bapak Ibu ya, kemudian memberikan nasihatnya, kemudian konsekuensinya, biar dia tahu sejauh mana kita mengarahkan sebuah aturan-aturan dalam pembelajaran, sehingga dia tahu gimana dampak dari pelanggaran tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, Jawabannya yang Hah? terakhir, Bu, ya. Eh, Jawabannya iya. E. Jawabannya, Bu. Oh iya, Bu, Nanti ya. soal ini akan saya share di grup ya, Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Siap. Boleh minta tolong dengan Pak Yusuf nomor berikutnya, Pak? Boleh, Bu. Silakan. Beberapa siswa di kelas Anda tampak kesulitan mengikuti pelajaran dan seringkali tidak mengerjakan tugas dengan benar. Anda ingin mengetahui penyebab utama dari masalah ini dan mencari solusi yang efektif. Tindakan yang harus Anda ambil adalah Hmm. memberikan nilai rendah, memotivasi untuk lebih keras belajar, memberikan banyak tugas, mengamati perilaku siswa Islam, efektif penjelasan lebih panjang, mengamati yang D kayaknya, Bu. D. Mengamati perilaku siswa selama pelajaran untuk mencari pola kesulitan yang mereka hadapi. Oke, boleh kita cek apa? Ah, Ya, memberikan nilai rendah kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas dengan benar sebagai hmm. peringatan. Ya. Nah, kalau kami diskusi dengan teman-teman itu awal-awal kami PPG dulu, carilah jawaban yang paling panjang. Nah, ini adalah teknik salah satu teknik, tapi belum tentu benar juga Bapak Ibu ya. Terkadang mungkin pas pada saat ini soal nomor 3, ini adalah jawaban yang paling panjang. Nah, kata yang paling banyak. Dan kita lihat di intinya gitu. Intinya dia tidak siswa tidak mengerjakan tugas dengan benar sebagai peringatan. Itu jadi dikasih nilai real atau kalaupun tidak real dia nilai terendah ya karena dia tidak mengerjakan tugas di sekolah. Oke, lanjut Bu Feni.
Pak Dimas ya, Pak Dimas, sorry. Pak Dimas dulu ya. Silakan Pak Saat Dimas. Anda sedang melakukan pembelajaran geografi, seorang peserta didik tiba-tiba menginterupsi dengan mengatakan bahwa pembelajaran Anda membosankan dan membuatnya mengantuk. Peserta didik yang lainnya tampak terpengaruh oleh pernyataan ini dan mulai terlihat gelisah. Respon Anda terkait hal ini adalah Hmm. Nunggu dulu saya di post. yang D ya Bu ya, Yang D, atau yang E, meminta peserta didik B. antara D sama E sih Bu ini kayaknya Bu. Kalau E itu peserta Hmm, didiknya ditegur di depan kelas agar tidak mengganggu proses pembelajaran dan seharusnya Nah, lebih sopan dalam mengemukakan pendapat. B. untuk Menghentikan pelajaran misalnya sejenak dan yang meminta peserta didik untuk menjelaskan apa yang menurutnya B, lebih menarik dan efektif. Atau meminta peserta didik tersebut untuk berbicara dengan Pak Arbes tentang keluhannya setelah pembelajaran geografi. Penasaran jawabannya? A. Menggunakan kesempatan ini untuk membuka diskusi kelas sejenak tentang metode pembelajaran geografi yang mereka sukai. Mengapa yang mereka sukai? Karena kita sudah masuk di kurikulum Merdeka. Jadi intinya membuat sebuah pembelajaran itu sebenarnya diminta dari kesukaan anak-anak. Anak-anak itu mau pembelajarannya bagaimana? Kalau misalnya mereka mengatakan, Bu, enaknya menonton video, Bu. Berarti kita menggunakan infokus. Pembelajarannya lebih apa namanya? Lebih digital ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak wah gitu. Ternyata pembelajaran seperti ini lebih menarik gitu. Intinya di dalam menyelesaikan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan dan minat bakat peserta didik kita. Jawabannya A Bapak Ibu ya. Lanjut Bapak Ibu yang lain. Bapak Ibu siapa ya? Boleh Bu Feni. Monggo Bu Feni. ini loh, lihat sekitar 11 pada saat ini siswa karena melihat beberapa kita fokus mulai second premise Atau Bu Aryani. yang penting. Tidak di depan laptop atau lagi ada kesibukan ya? Oke, Bu Eno melakukan pembelajaran fisika kelas 11 SMA. Pada saat Bu Eno dan siswa sedang fokus pada penjelasan guru, Bu Eno melihat beberapa peserta didik tidak fokus dan mulai saling berbisik-bisik. Bu Eno tahu bahwa ini adalah materi penting dan membutuhkan konsentrasi penuh peserta didik agar dapat memahaminya. Tindakan yang paling tepat yang dapat dilakukan Bu Eno adalah, silakan Bapak Ibu pilih. Dan C, Bu. C. Berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil tetap terus menjelaskan, lalu kepada mereka menggunakan isyarat nonverbal untuk mengikuti penjelasan Bu Eno. Sepertinya tepat, Bapak. Oke, C jawabannya. Mengapa C? Karena dia tidak menegur secara langsung. Kalau anak itu ditegur secara langsung di depan umum, maka anak kita merasa down, Bapak Ibu ya. Lanjut, Anda memiliki seorang peserta didik yang selalu berjuang dengan kepercayaan dirinya. Peserta didik ini sering merasa ragu dan takut untuk berbicara di depan kelas. Sebagai seorang guru bimbingan dan konseling, tentu Anda ingin membantu siswa ini. Namun Anda tidak memiliki jadwal tatap muka sebagaimana guru mapel lainnya. Dan ketika Anda mendapat kesempatan untuk membantu peserta didik tersebut, anda juga diminta menjadi perwakilan sekolah pada sosialisasi pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di tingkat kabupaten. Apa yang Anda lakukan untuk menjalankan dua tugas tersebut dengan optimal? Silakan pilih Bapak Ibu. Yang B, Apakah Bu. E yang paling panjang? Apa Pak Yusuf? Yang mana? Yang B. B. Meminta guru lain mewakili sekolah dan fokus memberi kesempatan presentasi sederhana pada siswa tersebut, diberi pujian, lalu pada sesi berikutnya makin kompleks. Ada pendapat lain? Bu. Menurut Bu Feni itu menunaikan tugas dari sekolah dan menjadwalkan untuk mengadakan percakapan pribadi dengan siswa tersebut agar memahami penyebab masalah yang dihadapinya dan mencari jalan keluarnya. Oke, kita cek jawaban B. Yang mana B? Nih.
Meminta guru lain mewakili sekolah dan fokus memberi kesempatan presentasi sederhana pada siswa tersebut, diberi pujian, lalu pada sesi berikutnya makin kompleks. B. Oke, sekolah Anda baru saja meluncurkan program kokurikuler, Pak, yang bertujuan meningkatkan keterampilan literasi digital siswa. Namun beberapa orang tua merasa program ini terlalu menuntut dan tidak sesuai dengan kurikulum utama. Yang akan Anda lakukan untuk mengatasi kekhawatiran orang tua dan memastikan program berjalan lancar adalah mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk mendiskusikan dan mendapatkan masukan mereka. Benar atau salah tebakan kita? Apakah A, mengabaikan kekhawatiran orang tua dan tetap melaksanakan program sesuai rencana? Silakan Bapak Ibu pilih. Yang D, Bu. D, Saya mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk mendiskusikan dan mendapatkan masukan mereka. saya Boleh kita Bu, cek. hapus E, program tersebut. D ternyata jawabannya. Nah, ya, Bukannya mendapat. Bu, hapus program tersebut agar tidak menimbulkan konflik lebih lanjut. Nggak bisa, Bu, karena eh, kalau secara program kan kita yang mengetahui program itu baik atau tidak untuk dilakukan. Nah, orang tua ini kan terkadang dia dia nggak paham, Bapak Ibu. Karena apa? Di sini kan kokurikulernya kan menerapkan literasi digital. Jadi menggunakan HP Bapak Ibu. Jadi mungkin orang tua itu merasa berat untuk membawakan HP kepada anak-anaknya. Dan mungkin anak-anaknya juga pengen memiliki HP sendiri untuk menjalani keterampilan literasi itu. Kemarin saya jawab yang D salah, Bu, waktu ikut TO. Masa? Ini di pembahasannya D, Bu. Coba nanti linknya di-share ke saya ya, Ibu ya. Link apanya? Link YouTube-nya. Ada di YouTube atau oh, Ibu ini ya, Ibu mengerjakan ya? Mengerjakan waktu pas coba ikut tryout-nya itu, Bu. Mm-mm. Mm-mm. Kok salah ya? Malah yang Iya, malah yang benar itu menghapus menghapus itu programnya langsung menghapus Iya, gitu. yang E ya. Hmm, kok kami dapatnya di D ya? Coba mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk mendiskusikan dan mendapatkan masukan mereka. Benar Ibu klik D ya, Bu Feni? Ya, Bu, sinyalnya jelek, Bu. Oh gitu, nggak apa-apa Ibu, santai aja. Ya, Bu. Benar Ibu klik D ya Bu ya? Menghapuskan. Sekolah Anda baru saja meluncurkan program kokurikuler yang baru bertujuan meningkatkan keterampilan literasi digital siswa. Namun beberapa orang tua merasa program ini terlalu menuntut dan tidak sesuai dengan kurikulum utama. Oke, Bapak Ibu, karena ini sudah pengalaman Bu Feni, maka jawaban kita revisi ya Bapak Ibu ya, supaya tidak ada kesalahan nanti. Teks Y. Kok nggak ada? Ibu, saya mau tanya, Ibu. Iya, silakan. Kemarin saya mengerjakan TO, itu nilainya itu yang atas itu 35. Tapi jawabannya yang dibahas ini ada yang cocok, ada yang tidak. 35 itu berarti sudah benar semua, Bu. Yang atas 35, yang bawah 75. Oh, sudah benar semua. Iya, yang atas 35, yang bawah 75, Bu. Dan benar kata Bu Feni tadi, itu Ah, saya juga jawabnya yang E, menghapus program tersebut agar tidak memberikan konflik lebih lanjut. oke. Maka saya rubah kunci jawabannya Bapak Ibu ya, karena kita pembahasan dari tim kemarin itu ada di D kemarin. Ya, karena berdasarkan pengalaman Bu Feni dan teman-teman yang sudah akurat, sudah pasti, maka kita rubah ke E. Lanjut Bapak Ibu, Bu Feni berkenan baca? Monggo Bu Feni. Sorry. Dan kita menggunakan teknologi mengaktifkan kalimat
Namun Oh, pada hari sinyalnya Bu Feni pelaksanaan lagi nggak listrik di terdengar Bu Feni. Maka boleh minta tolong Bu iya Aryani. Bu. Iya, nggak apa-apa Bu Feni. Boleh minta tolong Bu Aryani. Ya, boleh Bu. Silakan. Anda merencanakan kegiatan kelompok dengan menggunakan teknologi komputer untuk mengerjakan proyek mata pelajaran Bahasa Indonesia. Namun pada hari pelaksanaan listrik di sekolah mati sehingga komputer sekolah tidak dapat digunakan. Respon Anda terkait hal ini adalah Bu, mengubah peralatan penyelesaian proyek menjadi menggunakan alat tulis dan kertas, Bu. D. Oke, sip. D jawabannya. Oke, tepat Bapak Ibu. Boleh lanjut Pak Dimas? Pak Yusuf deh, sudah on mic-nya. Monggo Pak Yusuf. Anda diundang sebagai peserta dalam sebuah saresian yang diadakan oleh organisasi profesi guru. Saresian tersebut membahas masalah rendahnya minat baca siswa di sekolah. Sebagai peserta, Anda diminta memberikan kontribusi untuk mengatasi masalah ini. Yang akan Anda lakukan untuk memberikan kontribusi yang efektif dalam seminar tersebut adalah, kembali jawabannya A, Bu, yang dibahas. Ah, ada yang lain? Mana? Bener, Bu, yang itu, Bu. Oh iya. 18. Oke. Ah, benar sekali Bapak Ibu. Menyampaikan pandangan tentang teori-teori yang bertentangan dengan yang disampaikan narasumber terkait peningkatan minat baca. Jadi terkadang narasumber itu kan nggak tahu secara teknis ya Bapak Ibu ya, bagaimana pelakuan atau pelaksanaan yang kita ataupun hasil yang kita lakukan di sekolah. Jadi narasumber pun harus tahu secara real apa yang terjadi pada saat kita lakukan teknisi itu. Lanjut, Bu Titin, boleh Bu Titin? Ya, Bu. Ya, Bu silakan. Mingse adalah guru bahasa Inggris. Bu Mingse bekerja dengan guru matematika dan IPA untuk merancang pembelajaran intrakurikuler berbasis proyek terpadu yang menggabungkan ketiga mata pelajaran. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan analisis data dan pemahaman ilmiah siswa. Namun, Bu Mingse khawatir bahwa fokus pada tujuan bersama ini akan membuat tujuan mata pelajaran bahasa Inggris menjadi kurang jelas. Apabila Anda adalah Bu Mingse, yang Anda lakukan adalah C, Bu, berkolaborasi untuk merancang proyek yang mengintegrasikan keterampilan analisis data dengan penulisan laporan ilmiah dalam bahasa Inggris. Oke, tepat sekali Ibu. Sudah mantep ini. Lanjut, siapa yang berkenan Bapak Ibu? Di layar saya hampir tak terlihat nama-namanya. Oke, saya bacakan. Silakan Bapak Ibu pilih nanti pendapat mana yang Bapak Ibu pilih ya. Sekolah Anda menerima laporan bahwa salah satu guru terlibat dalam tindakan yang tidak etis dan mencemarkan nama baik sekolah. Kepala sekolah meminta Anda untuk menangani situasi ini. Yang akan Anda lakukan adalah yang mana Bapak Ibu? Yang B. B, Bu. B. Investigasi secara tindak lanjut berdasarkan hasil investigasi. Mengapa pilih B? Sesuai prosedur, Bu. Mengapa tidak D, Bapak Ibu? Fokus pada pemulihan dan pengatasan trauma pada pihak-pihak yang dirugikan. B lah, Bu, melakukan investigasi. Iya, saya sedikit mengecohkan. Oke, Bapak Ibu, tepat sekali B ya, Bapak Ibu ya. Oh, udah mantep nih, Bapak Ibu nanti tinggal menghafalkan inti permasalahan. Dan ada pengalaman baik, Bapak Ibu. Soal-soal ini kan literasinya panjang ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu jangan berpaku di soal, maaf, di kalimat pertama. Kalimat pertama itu biasanya pengantar permasalahan. Nah, intinya yang mengaitkan permasalahan utama dan soalnya itu ada di kalimat kedua dan seterusnya. Jadi nanti Bapak Ibu lihat langsung di kalimat kedua, gitu ya, untuk mempercepat Bapak Ibu membaca soalnya. Lanjut, di sekolah TNB
terdapat ketegangan antara Bu Mirna, guru bahasa Indonesia, dengan Pak Salim, guru IPS, terkait pelaksanaan pentas seni. Bu Mirna merasa bahwa Pak Salim dan beberapa guru muda lainnya tidak mengikuti saran atau instruksi yang diberikan. Sebaliknya, Pak Salim dan guru muda lainnya merasa bahwa Bu Mirna terlalu otoriter dan tidak mau menerima ide-ide baru yang mereka usulkan. Ketegangan ini menyebabkan suasana kerja menjadi tidak kondusif dan komunikasi di antara kelompok guru tersebut menjadi terhambat. Jika Anda sebagai bagian dari guru muda lainnya, bagaimana Anda akan mengatasi hal tersebut? Apakah diam saja? Apakah mengikuti saja? D, Apakah Bu, Oke, Bu. mengadakan pertemuan khusus antara Bu Mirna dan guru-guru muda untuk membahas permasalahan dan mencari solusi bersama. Mengapa tidak C, Bapak Ibu? C, Bu. Iya, ada yang C, ada yang D. Oke, kalau Saya D. di jawabannya C, Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu uji coba, jawabannya apa yang benar? Jawabannya D, di Bu. Bu. Masa? Heeh. Mengadakan pertemuan khusus antara Bu Mirna dan guru muda untuk membahas permasalahan dan mencari solusi bersama. Mengembangkan program mentoring di mana guru senior membimbing guru junior, sekaligus membuka ruang bagi guru junior untuk berbagi ide. Oh iya, ini kan masih ini di kalimat C ini masih berbagi ide dan pendekatan baru. Yang C ini sudah dilakukan pada saat di sini. Permasalahannya ini, Bu Mirna terlalu otoriter dan tidak mau menerima ide-ide baru yang diusulkan. Artinya, di dalam pokok permasalahannya sudah dilakukan untuk Mm-mm. berbagi ide dan pendekatan baru, ya. Maka tinggal mengadakan pertemuan khusus dengan Bu Mirna dan guru-guru muda untuk membahas permasalahannya dan mencari solusi bersama. Tepat sekali Bapak Ibu. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah D. Ntar saya D. perbaiki dulu. Takut kesalahan nanti. Oke. Itu Bapak Ibu ya. Ini padahal udah berapa kali dibahas Bapak Ibu. Ternyata salah. Oke, Pak Fadil merupakan seorang ayah tunggal yang memiliki anak usia 4 tahun yang dititipkan di Taman PAUD dekat sekolah, tempat Pak Fadil mengajar. Hari ini Pak Fadil memiliki jadwal mengajar mulai pagi hingga menjelang makan siang, sementara pada saat yang bersamaan, Pak Fadil mendapat undangan untuk rapat MGMP dan anaknya mengikuti lomba mewarnai yang akan dimulai pagi hari. Apa yang akan Anda lakukan jika berada di posisi Pak Fadil? Yang A, Bu. A. Mengantarkan anak lebih awal, rapat MGMP, kemudian meminta kerabat untuk mendampingi anak di lomba mewarnai. Ada pendapat lain, Bapak Ibu? Oke, mempercepat waktu kita. A. Tepat sekali jawabannya. Ada pendapat yang lain, Bapak Ibu? Yang sesuai real, siapa tahu jawaban ini salah? Nggak ada ya? Oke, Pak Heri adalah seorang guru yang ramah dan mudah akrab dengan peserta didik. Suatu hari, seorang peserta didik melapor ke ruang BK bahwa ia melihat Pak Heri sedang berbincang berdua dengan seorang siswi perempuan sepulang sekolah. Pak Heri juga terlihat akrab dan tidak menjaga jarak dengan siswa tersebut. Situasi tersebut berkembang menjadi isu yang cepat tersebar di kalangan siswa dan guru. Jika Pak Heri menanyai Anda sebagai sesama guru perihal situasi tersebut, sikap yang sebaiknya Anda lakukan adalah, silakan Bapak Ibu. Yang E, Bu. Sebaiknya dia segerakan mengadakan pertemuan kepada kepala sekolah. Jadi langsung mengklarifikasi. Coba kita cek benar atau salah. Oke, Bapak Ibu. Bu Vina merupakan guru yang baru dipindahkan ke sekolah lain. Ada peserta didik yang cepat memahami pelajaran, sementara lainnya memerlukan waktu lebih lama dalam memahami materi yang sama. Bagaimana sikap yang paling tepat bagi Bapak Ibu Vina dalam menghadapi, maaf, bagi Bu Vina dalam menghadapi situasi ini?
Mana Bapak Ibu? Apakah A? C, tabu. Apa Bu? C. C. Mengajak peserta didik yang lebih cepat memahami untuk membantu teman-temannya yang memerlukan wa- waktu lebih banyak. Oke, Insya Allah. Ya. Oke, ini salah ini. Nah, ini pernyataan Bapak Ibu. Pak Parmana menginginkan para siswa dapat mengenali, memprediksi, dan menggeneralisasi pola dalam bentuk susunan benda. Untuk tujuan tersebut, Pak Pramana melakukan serangkaian aktivitas agar tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai. Pernyataan berikut merupakan sumber belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Silakan klik benar atau salah dari pernyataan di bawah ini. Untuk dapat mengenali pola dari susunan benda, Pak Pramana menggunakan gambar deretan kursi di stadion yang jumlahnya dari barisan depan ke belakang mempunyai aturan tertentu sebagai sumber belajar. Benar atau salah, Bapak Ibu? Benar. Benar, Benar. Bu. Oke. Yang nomor dua, Bapak Ibu, kira-kira benar atau salah? Dapat memproduksi pola dari semua benda. Untuk Bisa, dapat Bu. memprediksi pola dari susunan benda, Pak Pramana menggunakan gambar tumpukan pipa air yang jumlahnya tiap baris tumpukan berkurang satu dari jumlah pipa air baris di bawahnya. Benar, Bu. Oke, Apa, benar. Bu? Jadi dia kayak apa? Kayak piramida ya bentuknya ya. Maka benar jawabannya. Saya Untuk salah memper... Bu, untuk pernyataan Saya dua, Bu. salah. Ah, Salah, Bu. Salah pernyataan dua. salahnya di mana Bapak Ibu? Ibu. Silakan keluarkan pendapat Bapak Ibu. Salahnya di mana? Untuk dapat memprediksi pola dari susunan benda, Pak Pramana menggunakan gambar tumpukan pipa air yang jumlahnya tiap baris tumpukannya berkurang satu dari jumlah pipa air barisan di bawahnya. Jadi gini, yang paling bawah misalnya ada 5 pipa air. Yang barisan keempat berkurang satu, tinggal 4. Barisan ketiga berkurang satu, tinggal 3, berkurang satu lagi, 2, 1. Jadi dia kayak piramida, Bapak Ibu. Kalau pendapat kami ins- kayaknya benar, Bapak Ibu. Apakah kunci jawaban yang Bapak Ibu terapkan di tryout kemarin salah? Iya, Bu. Saya Hmm? kemarin pilih benar, tapi pas Mm-mm. apa salah. Yalah pas cek kedua lagi saya jawab salah baru benar. Kira-kira di mana ya, Bapak Ibu ya? Kemarin saya juga jawab salah, Bu. Tapi ya benar jawabannya. Yang kedua ini. Benar jawabannya ya? Jawabannya salah, Bu. Salah. Aduh, gimana nih? Kok bisa beda ya? Nanti soal nomor ini saya konfirmasi ke Bu Riri ya Bapak Ibu ya. Karena ini soal kan sudah dibahas juga di tim penguji Bapak Ibu. Karena secara teori nomor 2 ini benar. Pernah tidak Bapak Ibu mengingatkan pembelajaran kita tentang sebuah deret N-1, jadi setiap barisannya itu berkurang satu. Nanti saya Harusnya konfirmasi sih dulu. benar, Bu. Karena ada prakteknya seperti itu. Itu sama Mm-mm. pernyataannya sama kayak yang di atas. Iya, yang pertama. Tapi Oke, mengapa yang kunci jawabannya salah ya, Pak? Di mana kira-kira ya, Pak? Jangan selesai aku kok tak kayak Iya, saya juga seperti itu, Bu. Saya juga benar-benar. Tapi ketika saya Mm-mm. ikut yang kedua kalinya, itu ketika jawab salah, benar baru poinnya. Oh,
Waduh. Oke, nanti saya konfirmasi dulu ya Bapak Ibu ya. Ini jangan kita selesaikan dulu ya. Atau mau dibahas ini nomor 3? Nanti ya Bapak Ibu ya, takut nanti dikunci jawabannya salah lagi. Susah kita. Oke, Pak Jadi ingin membelajarkan siswa dengan tujuan siswa dapat menjumlahkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, siswa diminta berkelompok melakukan aktivitas sesuai dengan yang tertera dalam LKPD. Berikut ini proses pengelolaan. Perilaku siswa yang paling tepat dilakukan oleh Pak Jadi dengan memanfaatkan lingkungan yang aman adalah, silakan Bapak Ibu, mana yang Sama-sama kira-kira? untuk empat macam. Kalau saya jawab yang D, Yang Pak. Jadi minta masing-masing kelompok untuk menggunakan benda udah. untuk melangkah maju. Iya, Pak. Kayak media, Bu. Ya, benda. D. D. Sependapat Iya, Bu. dengan saya, tapi saya lupa jawabannya apa. Oh, D, benar. Oke, lanjut Bapak Ibu. Bu Hasti ingin melakukan pembelajaran dengan tujuan siswa dapat menyatakan situasi dalam bentuk aljabar. Karakteristik siswa di kelas Bu Hasti terkait dengan minat pembelajaran matematika beragam. Ada yang minatnya rendah, sedang, dan tinggi. Pembelajaran terdiferensiasi yang nyaman bagi peserta didik berikut yang paling tepat dilakukan Bu Hasti adalah Bu, apa Bu? yang E. E. Melakukan pembelajaran secara berkelompok dengan membagi kelompok secara heterogen. Oke, boleh kita cek ya Bapak Ibu ya. Oke, insya Allah benar ya Bapak Ibu. Coba cek. Masa meh? Heterogen, serta melakukan pendampingan bagi kelompok siswa yang minatnya rendah, ya. Dengan mempersiapkan LKPD yang konstekstual. Mengapa? Nah, boleh saya tanya nih Bapak Ibu, mengapa mesti mempersiapkan LKPD yang konstekstual? Wadahnya, Dek. Teko wadahnya taruh bawah, Dek. Oke. Melakukan pembelajaran dengan tujuan siswa dapat karena menyatakan situasi, Bu. Jadi kan permasalahan sehari-hari. Makanya Mm-mm. harus kontekstual. Ya, biar peserta didiknya lebih cepat memahami. Nah, pernyataan lagi Pak Padli. Pak Padli melakukan pembelajaran matematika siswa kelas 8 dengan tujuan siswa dapat menjelaskan cara untuk menentukan luas jajar genjang. Pak Padli meminta salah satu siswa perwakilan kelompok maju ke depan kelas untuk menjelaskan di papan tulis tentang bagaimana cara melakukan luas jajar genjang. Menentukan luas jajar genjang. Siswa tersebut hanya menuliskan rumus luas jajar genjang, tetapi tidak dapat menjelaskan bagaimana rumus tersebut didapatkan. Bagaimanakah umpan balik yang tepat diberikan oleh Pak Padli dan nyaman bagi siswa untuk menentukan kemajuan dalam proses pembelajaran. Pernyataan pertama, Pak Padli Nah, menerima siswa untuk kembali duduk dan meminta membaca buku paket dan membahas tentang luas jajar genjang. Benar atau salah Bapak Ibu? Coba langsung ya. Nanti 1, 2, 3, 4, 5. Benar, salah, atau benar. Bagaimana? Silakan Bapak Ibu. Salah. salah, Bu. Salah yang pertama. Yang kedua. Benar, Bu. Benar, Bu. Oke, mencari luas jajar persegi panjang. Nah, oke. Connect. Benar. Yang C. Yang ketiga. C. Benar juga, Bu. Benar, Bu. Oh, bentar dulu. Diketahui panjang alas dan tingginya. Oke. Tepat, benar. Yang keempat, Bagaimana siswa dalam cara Salah. bisa benar, bisa salah. Mengapa salah, Bu Titin? Karena ini sifatnya memuji, Bu. Tapi kan ada itu, Bu. Memuji siswa dengan mengucapkan bagus, sudah betul rumus yang kamu tuliskan, belajar yang lebih rajin. Ada Iya, kata-kata belajar yang lebih rajin itu, Bu. Jadi iya. siswa kayak bingung. Tepat sekali. Sependapat dengan saya, Bu ya. Nanti kita lihat kunci jawabannya. Kemudian yang kelima, benar atau salah? Nomor 5 benar. benar.
Benar, oke. Salah, benar, benar, salah, benar. Boleh kita cek kunci jawaban. Kunci jawaban belum tentu benar, Bapak Ibu. Nah, salah, benar, benar, salah, benar. Benar ya? Tepat ya? Ya, bagus. Oke. Insya Allah. Mudah-mudahan ini yang terbaik, Bapak Ibu. Amin. Bu Nia mendesain pembelajaran dengan tujuan agar siswa dapat membuat jaring-jaring tabung. Oleh sebab itu, Bu Nia membuat LKPD yang terdiri dari 3 bagian. Pernyataan berikut adalah urutan LKPD terstruktur yang dibuat oleh Bu Nia untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, silakan baca Bapak Ibu. Terlihat tak Bapak Ibu? Sudah terlihat, Bu. Cilian. Oke, ntar dulu. Saya perbesar sebentar ya. Oke, saya geser dulu. Bagaimana? Mulai terlihat Bapak Ibu? Lihat, Bu. Oke, silakan. Sudah ada jawabannya? Boleh kita cek ke kunci jawaban. Benar-benar, salah-salah, salah. Benarnya 2, salahnya 3, Bapak Ibu. Kira-kira benarkah jawab kunci jawabannya? Benar, Bu. Yang pertama, karena sama-sama prisma. Sama-sama prisma. Oke, benar. Yang kedua gimana, Pak? Benar juga, Bu. Sama. Dengan benda yang sama. Mm-mm. Bisa diterima. Yang ketiga, oke, beda ya? Salah, Bu. Dikerucut, Bu. Iya, kubus dan kerucut. Tabung. Salah ya? Benar salah ya, Bapak Ibu ya? Salah, Bu. Ya. Oke, yang keempat. Kan jaring-jaring balok membuat bagaimana. Kerucut sama juga, Bu. Salah juga. Salah juga. Kalau tabung yang kelima, benar salah ya? Bisa juga, Bu. Hmm. Nah, benar kunci Salah. jawabannya benar-benar salah, salah, salah. Salah, salah. Siap. Siap. Geser dulu. Untuk melakukan pembelajaran matematika agar siswa dapat menginterpretasi data yang disajikan menggunakan diagram batang, Pak Barizi ingin memanfaatkan kondisi di sekitar sekolah dan melibatkan siswa. Penerapan pembelajaran yang memanfaatkan kondisi di sekitar sekolah dengan melibatkan siswa berikut ini yang paling tepat adalah Bapak Ibu. Yang mana? Praktikan bagaimana, Miss? Melakukan Silakan pelajaran pilih Bapak Ibu. matematika, siswa dapat mengaktifasi data yang disajikan menggunakan tinggi badan. Oke, boleh kita cek jawabannya? C. Bagaimana kalau pendapat C, Bapak Ibu? Siswa secara berkelompok mencari data di perpustakaan, ruang guru atau ruang kepala sekolah yang disajikan dalam bentuk diagram batang, kemudian menjelaskan diagram batang tersebut. Apakah benar kunci jawabannya ini? Menurut saya benar, Bapak Ibu. Bapak Ibu ada pendapat yang lain atau pengalaman pada saat uji coba tryout kemarin? Iya, Bu, benar yang C. Oke, Alhamdulillah benar. Ini sudah ada kunci jawabannya nih. Pak nyalipnya ini. Bentar Bapak Ibu. Saya kondisikan. Oke, nggak apa-apa ya. Kita diskusikan apakah kunci jawabannya ini benar atau salah Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa kunci jawabannya saya tampilkan ya. Oke. Bu Anis
mengajar di sekolah yang lokasinya dekat dengan pintu air aliran sungai. Setiap hari ada petugas yang menjaga pintu air tersebut. Bu Anis ingin mengajarkan bilangan bulat dengan cara siswa diberi tugas secara berkelompok. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat membaca dan menulis bilangan bulat. Desain pembelajaran yang paling tepat dengan kondisi sekolah tersebut. Nah, materinya bilangan bulat, Bapak Ibu. Sedangkan ada sungai di daerah sekolah tersebut. Jadi apa yang dilakukan? Apakah benar? C. Bu Anis memberikan tugas secara berkelompok kepada siswa untuk menggambar alat ukur tinggi permukaan air, menuliskan bilangan yang tertulis pada alat tersebut, dan menanyakan kepada petugas apa maksud dari penulisan angka tersebut untuk didiskusikan di kelas. Apakah nyambung kunci jawabannya, Bapak Ibu? Apakah E? Bu Anis memberikan tugas secara berkelompok kepada siswa untuk membuat garis bilangan yang tegak ke atas dan titik nol adalah permukaan air. Kemudian Bu Anis menanyakan di manakah letak titik ikan yang berada 10 cm di bawah permukaan dan gambar ikan yang melompat 5 cm di atas permukaan. Yang E salah ya Bapak Ibu ya. Benar karena kemarin di piloting 1 itu dia lebih cenderung ke E. Gimana Bapak Ibu? C, insya Allah tepat Bapak Ibu jawabannya. Iya, Bu, benar, Bu. Iya. Lanjut kita di pernyataan kembali. Ntar saya perbesar. Pramana melakukan serangkaian aktivitas agar tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai. Pernyataan berikut yang merupakan sumber belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Silakan cek pernyataan untuk dapat mengenali pola dari susunan benda. Pak Pramana, oh sama ya? Bu, Yang tadi? tadi, Bu. Iya, Ini tadi. sama. Oke, kita lewatkan. Siswa banyak yang mengalami kesulitan membayangkan permukaan prisma segitiga sehingga tidak dapat menjelaskan bagaimana menentukan luas permukaan prisma segitiga tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, guru memilih menggunakan media virtual maupun konvensional sebagai sumber belajar siswa. Berikut merupakan sumber belajar yang dipilih untuk membantu siswa agar dapat menjelaskan luas permukaan prisma segitiga kecuali maka A, kecuali ya, maka A itu termasuk benar. Kemudian software apa ini? Terlihat Metigen or untuk menunjukkan prisma segitiga yang dibuka menjadi jaring-jaring prisma segitiga sehingga dapat diketahui bahwa luas permukaan prisma segitiga adalah luas seluruh sisi yang menyusun prisma segitiga tersebut. Di kunci jawaban adalah C. Guru memilih alat peraga kerangka prisma segitiga yang terbuat dari kawat, sehingga dapat terlihat semua sisi dari prisma segitiga tersebut untuk kemudian dihitung luas permukaan yang menyusun prisma segitiga tersebut. Tepat ya Bapak Ibu ya? Yang C ya? Iya, Bu, yang C. Karena apa? Kawat itu kan dia lurus, kemudian dia bisa diputuskan sehingga ketika dibentangkan, kawat itu sudah real, bisa kita hitung panjang dari kawat tersebut. Oke, kecil sekali. Nah, ini ada 3 jawaban, Bapak Ibu. Ini kan ada pernyataan. Pilihlah jawaban yang benar ya. Memberi tanda centang. Jawabannya benar lebih dari 1. Jadi Bapak Ibu berhak memilih 2 atau 3. Untuk mengenal konsep transformasi geometri, seorang guru menayangkan sinopsis film Transformer. Pada film tersebut diceritakan tentang robot alien yang dapat berubah menjadi kendaraan, mesin atau makhluk. Guru menanyakan kepada siswa apakah transformasi geometri juga akan menjadi mempelajari tentang perubahan suatu benda ke bentuk lain untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis siswa.
Berikut ini adalah desain pembelajaran yang tepat agar siswa dapat memahami transformasi tunggal. Oke, silakan Bapak Ibu. Kira-kira kalau di sini A, B, C, saya tidak membahas yang benarnya. Mengapa D dan E tidak masuk kategori pilihan jawaban yang benar, Bapak Ibu? Mengapa D dan E tidak masuk kategori jawaban yang tepat dari permasalahan tersebut? Ada yang mau mengeluarkan pendapat? Siswa diminta mengamati bagaimana orang mencetak foto yang dicetak dengan ukuran tersebut, kemudian ini menentukan sifat rotasi. Apakah rotasi itu termasuk geometri atau tidak, atau transformasi? Masuk, tetapi tidak mengamati bagaimana cara orang mencetak fotonya, Bapak Ibu ya. Nah, mencetak foto itu tidak masuk ke dalam langkah-langkah untuk mencari atau mempelajari transformasi geometri. Kemudian yang E, siswa diminta mengamati bagaimana seseorang ketika naik motor melihat benda yang ada di spion kendaraan tersebut. Ini digunakan untuk menentukan sifat pencerminan. Mengapa tidak masuk kategori benar, Bapak Ibu? Ada yang mau mengeluarkan pendapat atau ada yang mengargumenkan bahwa Bu, salah dong. Kunci jawabannya A, B, C. Mengapa Bapak Ibu? Karena spion itu kan berbalik arah, dia lebih ke pencerminan. Jadi bagaimana seorang ketika melihat, bukan cara melihatnya yang kita cari ya Bapak Ibu ya, tetapi realnya di dalam pembelajaran untuk konsep transformasinya. Oke, di mana tadi? Oh ini, 47. Untuk memahami pengertian peluang dari suatu percobaan, seorang guru membuat desain pembelajaran dengan memanfaatkan konteks personal siswa. Diajukan pertanyaan ke siswa, apakah di antara siswa yang belum pernah bermain ular tangga, ternyata semua siswa pernah bermain ular tangga dengan terlebih dahulu melambungkan mata dadu. Berikut adalah pertanyaan yang menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik yang dapat diajukan untuk mengetahui apakah siswa memahami bahwa masing-masing mata dadu mempunyai peluang yang sama untuk muncul, kecuali jika dadu itu tidak dilambungkan satu kali. Maaf, jika dadu itu dilambungkan satu kali, dapatkah kamu menyebutkan ruang sampelnya? Masa itu yang kecuali? Benar nggak? Yang kecuali Bapak Ibu? Oke, benar Bapak Ibu ya, karena yang A itu, coba kita bahas yang A. Mata dadu yang ada, di manakah mata dadu yang paling sering muncul ketika kita lemparkan? Kemudian di antara mata dadu yang ada, manakah dadu yang paling jarang muncul? Jika dadu itu dilambungkan satu kali, apakah muncul mata dadu dua? Itu merupakan kejadian yang pasti terjadi. Jika dadu itu dilambungkan satu kali, apakah munculnya mata dadu lima itu merupakan kejadian yang mungkin terjadi? Semuanya iya, jawabannya A sampai D, maka yang kecuali adalah E, Bapak Ibu. Tepat sekali kunci jawabannya. Ada yang mau ditanyakan kah? Lanjut ya. Oke, di sini bisa dipilih. Kayaknya kayaknya Pak Yusuf mau bantu-bantu saya coret-coret nih Pak Yusuf. Ya, Bu, tadi saya keluar dulu, Bu. Tadi pakai HP. Iya, nggak apa-apa. Just kidding, Pak. Biar ada apa ya? Ada percakapan di antara kita. Oke, Bu Kevi ingin mengajarkan siswa agar siswa mempunyai kemampuan menyelesaikan masalah FBB menggunakan faktorisasi prima.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Bu Kevi merancang aktivitas pembelajaran yang meliputi aktivitas memahami tentang definisi faktor, faktor prima, dan faktor persekutuan, serta melakukan asesmen formatif. Bagaimana bentuk asesmen formatif yang dapat dilakukan oleh Bu Kevi agar tujuan pembelajaran tersebut tercapai? Pilihannya bisa lebih dari satu. Kemudian saya tanyakan dulu sejenak Bapak Ibu. Asesmen formatif itu dilakukan di mana Bapak Ibu? Saat pembelajaran kah? Apakah di awal pembelajaran atau di akhir pembelajaran? Saat proses, Bu. Proses. Ada pendapat lain Bapak Ibu? Oke, diproses ya, sama sependapat. Maka yang coba kita lihat deh, setelah siswa melakukan aktivitas pembelajaran, memahami faktor persekutuan, Bu Kevi melalui tanya jawab memeriksa pemahaman siswa, cara menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan. Tepat sekali di dalam proses pembelajaran yang dia lakukan. Kemudian yang E, di akhir pembelajaran, Bu Kevi memberikan kuis berupa pemecahan masalah yang penyelesaiannya menggunakan FPB dengan cara faktorisasi prima. Tepat sekali Bapak Ibu, D dan E jawabannya. Kalau yang A ini kan di akhir, kemudian membuat LKPD berisi latihan itu, latihan soal, ya. Kemudian yaitu nggak masuk ke Bapak Ibu ya. Setelah siswa melakukan aktivitas pembelajaran memahami faktorisasi prima, Bu Kevi memeriksa pemahaman. Memeriksa berarti tentang cara menentukan faktorisasinya. Memeriksa berarti melakukan penilaian, bukan proses pembelajaran. Oke, kok muncul kecil semua ya? Kemarin udah pada besar. Alipah, buka pintu ada Abi. Bu Muji ingin membelajarkan siswa agar dapat menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bu Muji merancang aktivitas pembelajaran berupa aktivitas menyelesaikan pembelajaran persamaan linear satu variabel dan menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel serta melakukan asesmen formatif. Asesmen formatif yang paling tepat dilakukan oleh Ibu Muji agar tujuan pembelajaran tersebut tercapai adalah mengapa di D. Kunci jawabannya, setelah siswa melakukan aktivitas pembelajaran persamaan linear satu variabel yang ada di LKPD, Bu Muji mengecek pemahaman siswa sebelum melakukan aktivitas selanjutan. Mengapa Bu Muji memilih jawabannya di D, Bapak Ibu? Asesmen formatif, Bu. Saat Iya, pembelajaran. saat pembelajaran. Kemudian ketika sudah dicek pemahamannya di LKPD, baru bisa melanjutkan permasalahan berikutnya, aktivitas selanjutnya. Mengapa? Karena proses pembelajaran di LKPD inilah yang bisa membantu Bu Muji menanamkan pemahaman kepada peserta didik. Jadi kalau peserta didiknya udah paham di LKPD, maka untuk jenjang untuk lanjutan aktivitas berikutnya akan paham, kan lebih apa, bagus nanti pemahamannya. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah D. Oke. Pada saat pembelajaran materi luas lingkaran, Bu Ami meminta peserta didik untuk bekerja secara berkelompok menggunakan media berupa kertas manila, gunting, dan lem. Sebagai panduan tugas, Bu Ami membagikan LKPD untuk dikerjakan oleh masing-masing kelompok yang berisi arahan untuk menemukan sendiri tentang cara menghitung luas lingkaran pada saat peserta didik mengerjakan tugas. Bu Ami berkeliling memantau, mengarahkan, memberi bimbingan, serta memberikan penilaian pada peserta didiknya. Pernyataan berikut benar tentang apa yang dilakukan oleh Bu Ami kecuali. Mengapa C? Katanya kecualinya di C, Bu Ami melakukan asesmen pada akhir pembelajaran. Karena ini adalah apa Bapak Ibu? Mengapa C? Itu sumatif, Bu. Di akhir pembelajaran. Sumatif, tepat sekali. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, Alhamdulillah. Sekarang sudah pukul berapa ya? Bentar.
Jam 7.40. 8 kurang, Bu. 8 kurang. Kurang 20 menit lagi ya? 20 menit, ya. Oke, boleh kita kejar lebih cepat Bapak Ibu. Pak Budi seorang guru matematika yang mengajarkan materi jaring-jaring kubus dengan menggunakan bantuan software GeoGebra. Penggunaan software ini dimaksudkan untuk mempermudah peserta didik dalam memahami jaring-jaring kubus. Pada saat pembelajaran, Pak Budi tidak menjelaskan secara langsung tentang jaring-jaring kubus, tetapi Pak Budi meminta peserta didik secara berkelompok mempraktikkan sendiri bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut untuk membuat kubus sampai terbentuk jaring-jaring kubus. Selama pembelajaran, Pak Budi berkeliling ke masing-masing kelompok dan memantau jalannya diskusi, serta memberikan arahan jika ada kelompok yang mengalami kesulitan. Untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran yang dilakukan Pak Budi, berikut adalah yang tepat dilakukan oleh Pak Budi kecuali. Mengapa yang kecualinya? B. Katanya menanyakan kepada peserta didik tentang apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ya, kan Mengapa kalau kecuali setelah Bapak Ibu? Karena itu merupakan, yang B ini merupakan proses di akhir pembelajaran. Benar ya Bapak Ibu ya? Sedangkan yang diminta itu tujuan Pak Budi berkeliling tadi. Nah, apa yang harus ditanyakan Pak Budi untuk memantau jalannya diskusi mereka, sejauh mana mereka mengalami kesulitan dan mencari pemahaman peserta didiknya. Maka yang kecuali itu adalah di B. Untuk A, C, D, E itu tepat proses pada saat Pak Budi memantau diskusi kelompoknya. Ini hampir tak terlihat Bapak Ibu. Kecil dapatnya. Ada yang bisa bantu saya baca Bapak Ibu? Teramat kecil saya nggak bisa baca. Ini ada Hmm, sebuah tabel. Boleh Pak Yusuf? Kiru, matanya juga. Ya. Melihat hasil tersebut, umpan balik yang paling tepat untuk disampaikan kepada peserta didik adalah Mm-mm. melihat gambar sudah baik, tapi lebih baik lagi. Nah, ini tentang siswa, nilai siswanya, banyak siswanya itu 1349531. Mengapa di D jawabannya Bapak Ibu? Gambar sudah baik, tapi lebih baik lagi dalam beri judul. Judul dan keterangan yang jelas untuk kedua sumbu ya, benar Beri ya? judul dan keterangan. Iya, Bu, betul. Belum ada judulnya. Iya, belum ada judul, belum ada Keterangan. keterangan yang jelas ya pada kedua sumbunya. Oke, tepat sekali. Pada kecil semua ini. Pak Guru memberikan soal sebagai berikut. Ali anak sepeda motor, maaf, Ali naik sepeda motor dari kota A ke kota B dengan kecepatan 40 km per jam. Ketika Ali telah menempuh perjalanan selama 2/3 waktu perjalanan yang harus ditempuhnya, ia berhenti untuk beristirahat. Sedangkan Adi juga naik sepeda motor, tetapi sebaliknya dari kota B ke kota A dengan kecepatan 60 km per jam. Ketika Adi telah menempuh waktu perjalanan selama seperempat waktu tempuh perjalanan. Tadi sepertiga, ini seperempat waktu tempuh perjalanan. Adi pun juga berhenti untuk beristirahat. Tentunya, siapa yang telah menempuh jarak paling jauh saat Ali dan Adi berhenti istirahat serta berikan alasannya. Seorang peserta didik menjawab bahwa jarak tempuh Ali lebih jauh sebab ia telah menempuh 2/3 waktu perjalanan, sedangkan Adi hanya menempuh seperempat waktu perjalanan. Melihat jawaban peserta didik tersebut, penilaian terhadap hasil tersebut yang paling tepat adalah
Menurut kunci jawabannya, Denny benar. Karena Denny sudah menghitung lama perjalanan yang ditempuh. Benar atau salah, Bapak Ibu? Mengapa tidak E? Jawaban Denny benar, karena soal tersebut bersifat tidak lengkap dan dibutuhkan informasi tambahan. Enggak, salah ya. Kemudian coba dari A. Jawaban Denny benar karena 2/3 lebih besar dari 1/4. Kemudian, Denny salah karena belum memperhitungkan kecepatan kendaraan. Kemudian, Denny benar sudah menghitung lama perjalanan yang sudah ditempuh. Benar atau salah, Bapak Ibu? Paling naik sudah mundur. Seharusnya kan harus dicek dengan kecepatan kendaraan ya. Yang satunya 60 kilometer per jam, yang satunya 40 kilometer per jam. Benar nggak? Ada pendapat yang lain, Bu Titin, Bu Feni, Pak Dimas. Kalau saya kemarin C, Bu, di TO. Ah, benar atau salah itu, Bu? Iya, benar, Bu. Oh, benar ya. Iya. Pak Denny benar karena Denny sudah menghitung lama perjalanan yang sudah ditempuh. Mengapa tidak menghitung dari kecepatan ya, Bu ya? Mengapa ya, kira-kira? Hmm, Berarti lama perjalanan ya yang dihitung ya? Oh iya, Masya Allah. Ini nak, nih, bahwa jarak tempuh Ali lebih jauh. Nah, jarak tempuhnya yang lebih jauh. Bukan kecepatan ya Bapak Ibu ya. Menghitung lamanya perjalanan. Oke, keliru di situ saya. Terima kasih Bu Titin. ya, Bu. Pada awal pembelajaran, seorang guru matematika memberikan soal dengan menggunakan aplikasi Mentimeter, menanyakan beberapa hal terkait dengan perasaan, kesehatan, lingkungan di rumah masing-masing peserta didik hari ini. Pertanyaannya sama sekali tidak terkait dengan materi matematika. Menurut Anda, mana bentuk laporan yang paling tepat untuk disampaikan kepada peserta didik dengan hasil pemberian soal tersebut? Mengapa pilih D, Bapak Ibu? Laporan berbentuk tayangan pada layar atau papan tulis yang menggambarkan kondisi masing-masing peserta didik pada awal pembelajaran pada hari itu. Mengapa tidak E, Bapak Ibu? Karena ini bukan merupakan penilaian. Hmm, hmm, Dia hanya menggambarkan perasaan kesehatan dari hmm. peserta didiknya melihat hari Oke, tersebut. tepat sekali. Maka D jawabannya Bapak Ibu ya. Mantap. Saya suka nih Bapak Ibu sudah punya apa ya? Sudah punya pegangan pemahaman. Oke, siapa yang mau bantu? Monggo 749 sekarang. Boleh Pak Dimas deh, Pak Yusuf deh, Pak Yusuf. Biar lebih Boleh, cepat Bu. Pak Yusuf. Arif, Joni, dan Koko peserta di kelas 9 suatu sekolah diberi tugas oleh gurunya untuk menemukan sendiri bangunan benda di sekitar mereka yang berbentuk bangun geometri ruang dan mencari luas permukaannya. Arif dan kawan-kawannya bersama-sama berjalan-jalan mengelilingi sekitar tempat tinggal mereka. Mereka menemukan pos kamling di ujung jalan masuk. Mereka berhenti dan mengamati bentuk atap pos kamling tersebut. Arif mengatakan bahwa atap pos kamling berbentuk 5 segi 4, dan kedua temannya setuju dengan pendapat Arif. Lalu mereka mengukur ukuran pos kamling tersebut dan diperoleh bahwa panjang sisi pos kamling tersebut sama panjang, yaitu 2,3 meter. Akhirnya mereka membuat laporan telah menemukan bangun ruang 5 segi 4 pada sekitar tempat tinggal mereka, yaitu atap pos kamling, dan mengatakan bahwa luas permukaan atap pos kamling yang berbentuk 5 segi 4 tersebut adalah 5,29 meter persegi.
Terhadap hasil pekerjaan kelompok alit tersebut, pilihlah cara yang tepat untuk disampaikan pada mereka dengan memberi tanda centang pada pernyataan yang sesuai. Jawaban benar lebih daripada satu. D dan E jawabannya. Beritahu Memberi, bahwa memberitahu bahwa untuk mencari luas permukaan atap pos kambling perlu diketahui berapa tinggi atap tersebut. Benar ya Bapak Ibu ya? Kemudian memberitahu bahwa hasil pekerjaan mereka bagus, namun masih perlu diperhatikan lagi bagaimana cara mencari luas 5 segi 4. Bapak Ibu, kalau menurut pendapat Bapak Ibu, apakah mesti memilih dua jawaban ini atau cukup memilih satu jawaban Bapak Ibu? Nina, di sini ada dua jawaban. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu sependapat harus memilih dua jawaban atau cukup memilih satu jawaban? bahwa seperti yang mereka sedang perlu dipahami. Yang Iya. Apakah mesti Bapak Ibu memilih dua jawaban atau cukup satu jawaban menurut Bapak Ibu? dua sih, Bu. Dua. Karena kan di situ, Mengapa? Mm-mm. karena kan Atap. tinggi limasnya kan belum diketahui, Bu. Mm-mm. Dia hanya mengukur panjang eh, apa namanya bangun datarnya tuh, Mm-mm. alasnya, panjang Iya. alasnya. Biar lebih Contoh, simetris nanti ya Pak ya. iya. Oke, tepat sekali. Maka memang benar soal ini harus kita pilih dua jawaban Bapak Ibu ya. Maka tepat di jawaban D dan E Bapak Ibu. 752. Pak Joko, seorang guru mata pelajaran matematika di suatu sekolah, diminta membuat laporan tentang hasil pekerjaan peserta didiknya oleh wali kelas tempat ia mengajar. Pak Joko menyiapkan laporan tentang rata-rata hasil tes yang dilakukan oleh masing-masing peserta didik yang dilakukan selama 1 semester ini. Ketika ditanya oleh wali kelas tersebut, Pak Joko menjawab, "Iya, Bu, memang itu yang saya laporkan." Bagaimana penilaian tentang apa yang dilaporkan oleh Pak Joko tersebut? Sudah tepat karena pada mata pelajaran matematika hanya mengukur aspek pengetahuan saja. Masih kurang Pak karena Joko pada menyiapkan mata laporan. matematika tidak hanya dilaporkan aspek pengetahuan, tapi juga aspek yang lain. Benar ya? Masih kurang yang Benar, Bu. dilakukan Pak Joko ya? Iya. Iya, tepat sekali di C. Karena banyak aspek yang harus dilaporkan selain pengetahuan. Aspek apa saja Bapak Ibu selain pengetahuan Bapak Ibu? Tampilan, Bu. Keterampilan. Satunya? Mas, sikap. Oke, sip. Thank you, Pak. Hari ini Anda akan mengajarkan materi tentang penafsiran data. Kali ini data tersaji dalam bentuk tabel. Berikut urutan pembelajaran tentang menafsirkan data dari tabel. 1. Perhatikan banyak baris dan kolom yang tersaji. 2. Perhatikan bilangan yang muncul pada tiap baris dan kolom tabel. Yang ketiga, perhatikan pertanyaan yang diajukan. Yang keempat, selesaikan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Yang kelima, baca tabel dengan cermat, judul tabel, judul baris atau kolom yang ada. Urutan yang paling tepat untuk pembelajaran tentang menafsirkan data dari tabel agar peserta didik mudah memahami materi tersebut adalah, boleh kita cek, cicit, oke. Perhatikan pertanyaan yang diajukan. Itu nggak mungkin yang pertama ya Bapak Ibu ya. Nggak mungkin langkah pertama. Maka tepat langkah pertama itu adalah baca tabel dengan cermat judul tabel, judul baris atau kolom yang ada. Itu petunjuknya. Maka yang tepat itu ada di D dan E. Mengapa kita tidak milih D Bapak Ibu? Mengapa dikunci jawabannya milih E? Silakan Sebelum ke mengeluarkan angka, pendapat. harus baca dulu baris dan kolom yang tersedia, Bu. Oke.
baru ke Tepat angkanya. sekali. Mm-mm. Bapak Ibu yang lain, ada pendapat lain Bapak Ibu? Oke, ini yang paling tepat Bapak Ibu ya. Jadi langkah yang tepat itu adalah poin kelima, baca dulu tabelnya dengan cermat, judulnya, judul baris atau kolom yang ada. Yang kedua, langkahnya perhatikan banyak baris dan kolom yang tersaji. Yang ketiganya, perhatikan bilangan yang muncul pada tiap baris dan kolom tersebut, kolom tabelnya. Baru di poin ketiga, perhatikan pertanyaan yang diajukan. Dan yang terakhir adalah selesaikan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Oke, pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Sebagai seorang guru matematika, Anda akan selalu mencari cara yang terbaik untuk menyampaikan suatu informasi kepada peserta didik, baik itu tentang materi matematika maupun materi yang lain. Hal ini bertujuan agar peserta didik tidak salah dalam mengartikan informasi yang Anda sampaikan. Ketika Anda menyampaikan urutan operasi pada bilangan, maka urutan yang paling tepat untuk Anda sampaikan kepada peserta didik adalah mengapa D, Bapak Ibu? Sekarang kita mencari alasan. Mengapa dikunci jawabannya pilih D? Masih paling kiri. Itu urutan Hmm? yang paling benar, Bu. Ya, benarnya mengapa, Pak? Karena dalam operasi bilangan, urutan yang pertama adalah di tanda kurungnya, Bu. Tanda Lanjut. kurung itu yang dikelanjutkan pertama, kemudian baru lihat operasinya. Mm-mm. Lanjut operasinya dari kiri ke Kanan. kanan. Perhatikan mana yang harus didahulukan. Ya, loh. Oke, thank you, Pak. Masih ada waktu. Kejar, kejar waktu ya kita. Lebih banyak dibahas, lebih enak. Paladin. Oke, silakan, Pak. Bantu baca, Pak. Pak Jangkung akan mengajarkan materi persamaan linear satu variabel kepada peserta didiknya. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari menggunakan persamaan linear satu variabel. Berikut adalah materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Menyelesaikan Nanti permasalahan sehari-hari, mengurutkan. Hmm. menyelesaikan operasi hitung persamaan, membaca soal dengan cermat, mengidentifikasi bentuk persamaan, membuat model matematika. Urutan materi yang tepat adalah permasalahan sehari-hari, berarti membaca soal dengan cermat. Betul, Bu. Mm-mm. Tiga. Yang kedua, mengidentifikasi, berarti merumuskan ke dalam bentuk aljabarnya. Iya, Pak. Kemudian, membuat model. Membuat model. Benar, membuat model ya, Pak. Membuat model berarti dari permasalahan yang tadi ya, permasalahan nomor Ya, 4 Bu. ya, setelah Ya. mengidentifikasi. Oke, tepat. Lanjut. Kemudian, menyelesaikan operasi hitungnya. Mm-mm. Tuh. Dan terakhir adalah kesimpulan atau menyelesaikan permasalahan. Mm-mm. Tepat sekali A jawabannya Bapak Ibu ya. Ada tanggapan Bapak Ibu yang lain? Nah, ini nanti Bapak Ibu silakan lanjut, pahami dengan baik ya. Ini sudah ada kunci jawabannya semua Bapak Ibu. Sampai berapa soal nih? Kecil-kecil nanti bisa diperbesar Bapak Ibu ya. Apa jawabannya, Bu? Nah, oh ya, ini belum ada jawabannya ini. Bentar. Nanti yang belum ada jawaban nanti akan kita lanjut bahas ya Bapak Ibu ya. Ini Baik, Bu. belum ada. Oke, sebagiannya sudah ada Bapak Ibu. Biar bisa mempercepat Bapak Ibu memahami permasalahan-permasalahan di dalam soal tryout itu. Jadi Bapak Ibu sudah dibantu dengan kunci jawaban yang ada. Nanti silakan Bapak Ibu mengkonfirmasi ketika ada pengalaman yang berbeda kunci jawabannya pada saat Bapak Ibu mengerjakan tryout tadi. Nah, nanti di pertemuan kedua bisa nanti kita lanjutkan ini yang belum ada kunci jawabannya dan nanti akan saya berikan soal terupdate Bapak Ibu ya yang saya dapatkan dari tim penguji termasuk tentor di bimbel
Cirebon kita ada yang sebagai penguji, maka nanti Bapak Ibu di pertemuan kedua, saya berharap Bapak Ibu semuanya aktif semua, ya. Apa ya? Kita lebih banyak ke sharing Bapak Ibu. Biar nanti Bapak Ibu tidak merasa bahwa hanya menerima, tapi tidak ada pertukaran pendapat atau pertukaran informasi yang akan Bapak Ibu lakukan. Boleh saya izin stop share Bapak Ibu ya? Boleh, Bu. Oke, biar saya bisa melihat yang lain. Oke, hanya kita berempat ya Bapak ya? Yang lain Kayaknya, kemana? Bu. Yang lainnya nggak ada. Oh, Masya Allah. Saya nggak ngecek dari tadi. Oh iya, Pak Dimas nyimak aja, nggak apa-apa. Saya takutnya link yang terbaru tidak terkonfirmasi. Terkonfirmasi nggak di grup utama tadi Bapak Ibu? Ada, Bu. Oh ada. Oh, mungkin kelelahan kali Bapak Ibu yang lain ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa ikut. Dan ini eh, batasan pertemuan kita hanya dua Bapak Ibu ya. SJT-nya dengan Bu Riri nantinya Bapak Ibu. Dan insya Allah saya yakin Bapak Ibu dengan pertemuan pertama ini progres Bapak Ibu semua sudah bagus, sudah mantap, sudah punya persiapan dan pemahaman yang matang sehingga Bapak Ibu tinggal dipoles-poles saja untuk meningkatkan poin Bapak Ibu. Saya bangga dengan Bapak Ibu, Bu Titin, Pak Muhammad Yusuf, Bu Feni, dengan Pak Dimas yang konsisten dalam kebersamaan ini. Dan bukan berarti saya uh, menidurkan teman-teman yang belum hadir, tetapi inilah bukti kebanggaan saya selaku mentor matematika bahwa Bapak Ibu insya Allah terbaik di antaranya. Dan insya Allah Bapak Ibu semuanya lulus. Akhir kalam saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat Bapak Ibu, jaga kesehatan dan insya Allah Bapak Ibu akan tempur di tanggal 16 sampai 18 November Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu sudah punya jadwal masing-masing? Sudah, Bu. Udah, Dan Bu. Bu Titin kapan? Tanggal berapa, Bu? Tanggal 18, Bu. Oh, Tanggal tanggal 18. Pak 17. Yusuf? 17, Bu. Saya hari Minggu, Bu, tanggal 17. 17. Bu Feni, hari apa? Enak kalau hari Minggu. Bu Feni hari apa? Tanggal 17, Bu, hari Minggu. Oh, mantep. Iya, nanti berarti di rumah ya, Bu Feni ya? Ya, Bu. Mudah-mudahan sinyalnya lancar ya, Soalnya Bu Feni. ketinggalan, Bu, sinyalnya jelek. Iya, nggak apa-apa. Nanti YouTube-nya akan di-share di grup, Bu. Ya, Oke. Bu. Terus semangat ya Bapak Ibu semuanya ya. Akhir kalam saya ucapkan Oke. wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Sampai wabarakatuh. ketemu lagi. Ya, Ya, Bu. Bu. Sehat-sehat, Bu. Yuk. Makasih.